Ini apalagi teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bahwasanya orang Buddha yang beribadah di masjid ini adalah wujud daripada toleransi. Apakah toleransi seperti ini teman-teman? Ini adalah toleransi kebablasan. Lakum dinukum waliyadin ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Makanya mohon maaf. Supaya Kamis lalu dibubarkan paksa masa GP Ansor. GP Ansor merasa isi ceramah Ustadz Syafiq kerap menyampaikan ujaran kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan membahas ya berita-berita yang sedang viral, sedang trending, sedang populer saat ini teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas ya ada 40 orang Buddha beribadah ke masjid. Ini apalagi teman-teman ya, mengenai tentang hal tersebut bahwasanya orang Buddha yang beribadah di masjid ini adalah wujud daripada toleransi. Apakah toleransi seperti ini teman-teman? Ini adalah toleransi kebablasan ya. Ini tidak habis pikir juga kenapa aneh-aneh aja ya sekarang wujud toleransi di zaman sekarang ini ya. Apakah nantinya juga orang Islam beribadah, sholat di gereja, kemudian di wihara? Kita akan menyaksikan video ya di mana orang Buddha ini ke masjid kemudian melakukan ibadah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Banyak juga di situ. Yang dibaca apa ya? Saya juga nggak tahu juga karena keyakinan Buddha ya. Kalau kita melihat tadi memang ya di dalam masjid ya. Cuman di sini ya heran juga kenapa pengurus masjid atau marbot masjid mengizinkan ya orang Buddha beribadah ke masjid seperti itu ya. Mungkin kalau sekedar mampir kemudian menjamu orang Buddha sebagai umat antar beragama yang bertoleransi bertenggang rasa ya mungkin di luar ya di serambi masjid kayak atau mungkin bisa di tempat pertemuan ya asalkan bukan untuk beribadah gitu teman. Oke, di sini kita mengutip dari fajar.co.id teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat. Di sini judulnya adalah 40 biksu Buddha di Masjid Baitur Rahman teman-teman, yaitu di Temanggung. Khalil Nafis ya mengatakan ini kebablasan, toleransi tidak membenarkan. Nah, ini benar nih. Kemudian isi beritanya teman-teman ya sebagai informasi lokasi Masjid Baitur Rahman ini, Baitur Rahmah ya, berada di pinggir jalan raya Magelang Temanggung dekat dengan perbatasan wilayah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, teman-teman. Jadi apa namanya wilayah ya yang tadi masjid yang digunakan untuk beribadah orang-orang Buddha ini ya adalah di wilayah Temanggung Magelang, teman-teman ya. Dan di sini juga ada 40 biksu Buddha yang ada di masjid tersebut, teman-teman. Kemudian teman-teman ya kalau kita melihat lebih lanjut lagi beritanya yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang Uhwah dan Dakwah Muhammad Khalil Nafis memberikan komentar teman-teman yaitu terkait dengan 40 biksu Buddha yang melakukan doa bersama di Masjid Baitur Rahmah Temanggung Jawa Tengah. Menurut Khalil Nafis apa yang terjadi merupakan sebuah kebablasan teman-teman ya, kebablasan toleransi ya. Apa yang dilakukan di masjid tersebut teman-teman ya. Khalil Nafis menegaskan bahwa masih ada ruang pertemuan lain yang lebih tepat untuk kegiatan semacam itu. Kalau mau terima tamu non-muslim, jangan di rumah ibadah. Kan masih ada ruang pertemuan yang lain ya, yang lebih tepat ucapnya teman-teman ya. Kemudian juga dikatakan oleh Khalil ya,
Masjid adalah tempat ibadah bagi umat muslim dan seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan ibadah agama lain. Rumah masjid itu hanya untuk ibadah umat muslim, bukan untuk lainnya. Melihat video tersebut ya, di mana para biksu tersebut didampingi oleh aparat TNI, Khalil menyebutkan bahwa aparat yang semestinya memiliki wewenang untuk memberikan tindakan yang menindak tegas itu aparat sebutnya. Khalil Nafis juga bilang ya, kewajiban untuk memberikan penjelasan hukum ya, bahwa toleransi tidak membenarkan umat lain beribadah ke masjid. Kemudian juga ya, kedatangan para biksu Tudong ini teman-teman ya, yang disambut oleh takmir masjid dan kepala desa Bengkal. Mereka menyampaikan ucapan selamat datang kepada para biksu Tudong yang melakukan perjalanan spiritual. Nah, jadi intinya berita ini teman-teman ya, bahwasanya kenapa 40 biksu ini ke masjid atau mampir ke masjid, yaitu untuk menyambut ya, dimana biksu atau benar ya, biksu Tudong ini melakukan perjalanan spiritual sehingga dia sampailah kepada masjid tersebut. Tetapi saya setuju apa yang dikatakan oleh Khalil Nafis ini ya, dimana kalau memang menjamu biksu kemudian ingin mempersilahkan biksu untuk untuk menyambut gitu kan, yaitu ada ruang pertemuan tersendiri, bukan harus di tempat ibadah di masjid, apalagi setelah di masjid dia melakukan doa-doa ya, entah itu ibadah, tapi sepertinya ibadah teman-teman ya kalau kita melihat videonya tadi teman-teman. Nah, ini aneh ya, toleransi kebablasan ya kalau kita melihat di zaman sekarang ini ya. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan ya di surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamamu bagiku agamaku, atau sebaliknya ya, bagiku agamaku bagimu agamamu, yaitu artinya Allah sudah menegaskan di ranah akidah, di ranah agama ini tidak main-main ya, tidak boleh dicampur adukan ya. Agama Islam mempunyai peraturan tersendiri, agama non muslim atau orang kafir melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan tersendiri, dengan aturannya tersendiri, tidak boleh dicampur adukan. Toleransi boleh sesama agama, tetapi jangan mencampur adukan agama ya. Kita bertoleransi artinya ya kita membiarkan orang lain beribadah dengan sesuai agamanya masing-masing. Kemudian juga ya, miris juga kalau kita melihat keadaan seperti ini teman-teman ya, yang di sini mempersilahkan orang lain beribadah ke masjid. Tetapi anehnya ya, ada pengajian dibubarkan, padahal ini sesama muslim ya, sesama muslim itu bersaudara, tetapi tidak ada tabayun, langsung dibubarkan. Ini gimana ya, sesama umat muslim saja tidak ada toleransi ya. Kita bisa melihat ya, kemarin kajian yang terbaru yang dibubarkan adalah kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Coba kita bisa flashback ya, kita akan menyimak kejadian pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah teman-teman. Pengajian yang dihadiri Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Masjid As-Salam Purimas, Surabaya Kamis lalu dibubarkan paksa masa GP Ansor. GP Ansor merasa isi ceramah Ustadz Syafiq kerap menyampaikan ujaran kebencian dan menimbulkan ketidakharmonisan. Terkait insiden itu, Ustadz Syafiq buka suara dan meminta jemaah tetap semangat. Anak berangkat tadi jam 1, udah nyampe dari jam 1 maghrib dengan harapan bisa isi kajian. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Maka mohon maaf atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya. Tapi yang jelas, langkah antum ke rumah Allah, capek, lelah, dan detik-detik yang antum luangkan untuk hadir di kajian itu akan ditulis pahala buat antum insya Allah. Dan semoga diangkat derajat antum dan diantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita ketemu lain waktu, dan semangat ya, Ramadan udah dekat. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita yang masih mungkin belum paham. Berbaik sangka kepada selama terlihat sabar ya dan menerima gitu kan. Kalau kajiannya dibubarkan, mungkin saudara-saudara yang membubarkan itu belum paham ya isi kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tapi apapun alasannya itu tidak dibenarkan kalau berbuat anarkis, kemudian sesama muslim saja saling bertengkar, tidak ada toleransi. Kita sebenarnya tidak ada masalah gitu sama orang Buddha, orang Nasrani, Kristen, Hindu dan lain sebagainya. Tapi yang dipermasalahkan adalah kasus ini teman-teman ya, sampai memperbolehkan gitu hal tersebut teman-teman. Kita juga bisa melihat nih keterangan ya, penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, dan juga ini ada kajian yang menjelaskan tentang beribadah ya,
agama lain beribadah ke masjid, teman-teman. Kalau Bapak ditekan oleh konglomerat, pejabat, orang kaya, Bapak buat surat pengunduran diri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Daripada saya harus memasukkan orang kafir ke dalam tempat rumah Allah, saya diamanahkan jadi ketua. Dengan ini saya mengundurkan diri. Saya tak sanggup menghadapi azab Allah di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Panjang ayatnya. Hai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa orang musyrik itu najis. Maka jangan boleh dekat dengan masjid. Memang yang disebut waktu itu di ayat ini Masjidil Haram. Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar memang karena Nabi yang melakukan, tapi kemudian direvisi atau ditegur atau dinasah oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Dan para ulama tafsir dan fikih seluruh dunia menyatakan bahwa walaupun di ayat berbunyi Masjidil Haram, tapi kemudian ini dzikrul juz min iradatil kull, ya, menyebut satu masjid tapi digunakan dimaknai untuk seluruh masjid. Sudah menguatkan bahwasanya kalau masjid ya hanya untuk beribadah umat muslim saja ya, jangan dicampur adukan. Nah, ini menurut teman-teman gimana nih? Toleransi, kebablasan, bahkan MUI juga sudah menegurnya ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman ya vlog kali ini, dan semoga bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi channel dakwah populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.